bisa sebenarnya asalkan babysitnya nggak terlalu besar ya dari kedua belah tim. Karena kalau misalkan udah ada babysit, apalagi dengan adanya Cho, wah itu Zaman Force bakal sangat-sangat mudah banget terpop up kepada Beatrix. Tapi ini dia player-player dan juga tadi ada 10 hero yang telah di-pick oleh kedua belah tim dari Echo Philippines dan juga pastinya Occupy Trons. Yang dimana ternyata trennya dari hari kemarin sampai sekarang masih berlangsung Om. No marksman, no problem. Ya, bisa digantikan dengan mage ya sekarang. Iya, betul. Harit yang sudah mulai muncul juga sebagai bot laner kali ini. Iya, tapi kalau Harit mungkin lebih harus nunggu sampai ke arah mid late game ya. Biasanya dia harus nunggu untuk ada Feather of Heaven itemnya dulu ya. Ada item 2 item baru ikut fight. Satu kunci untuk Echo sendiri sekarang adalah mereka punya mobilitas. Wow, oke, kita bakal melihat seperti apa. Apakah mobilitas yang akan dimaksimalkan di match kali ini? Echo Filipina yang bertemu dengan tim Middle Asia kita yaitu Occupy Trons. Wah, ini cukup menarik. Yang dimana sebenarnya ya aku suka sih draft dari Occupy Trons. Mereka punya inisiator dari Kaja. Mereka juga punya Valentina yang bisa ngopi. Mungkin ke arah If juga, reward manipulation di baris reward manipulation. Tapi eksekusinya ini bakal mulus nggak nih? Nah itu dia, pertanyaan besarnya adalah apakah nanti Fredrina ditendang lagi seperti di match sebelumnya? Nah itu yang menjadi problem terbesar dari Fredrina dari arah early gamenya. Tetapi melihat kondisi seperti sekarang kita bisa melihat bahwa dari JP dan juga Sanji-nya pun masih agak bersantai juga di arah mid lane. Tapi Maro pun sudah melakukan flicker untuk menuju ke arah belakang sana menghindari damage yang datang dari Chow dan juga Yu. Ya, dari kedua tim ini masih saling bermain berhati-hati banget ya. Tapi tadi nice play yang dilakukan oleh Sanji adalah berhasil untuk memaksakan penggunaan flicker sendiri. Jadi masih harus menunggu nanti untuk hampir menit yang ketiga. Ketika flicker akan aktif lagi bagi Kaza. Jadi masih sabar-sabar saja semuanya. Jadi tidak akan ada inisiasi sampai mungkin nanti juga dapetin level 4-nya terlebih dahulu ya. Divine Judgment yang didapatkan oleh seorang Maro. Sementara rotasi dari tim Occupy Trons kali ini benar-benar coba untuk menahan pergerakan dari seorang Benny Cutie di area bawahnya. Meskipun kita tahu Harit sekarang memang lebih butuh ke arah item. Harus jadiin dulu itemnya, harus well farm dulu dari seorang Haritnya baru bisa 1v1 dengan marksman. Sementara Leo sudah mulai terlihat di area bawah. Jadi Benny Cutie bakal coba untuk menjaga positioning terlebih dahulu, ngecicil ngepok aja ke arah seorang Gado. Sementara JP udah bakal coba untuk memberikan backup jika dibutuhkan ke area bawah. Ya ini dia kekurangan ya dari mage di arah mid lane. Pasti akan kalah dari segi range kecuali Farsha. Kalau kita ngomongin range dari mage ya. Kalau kita ngomongin Harith melawan Beatrix. Seperti sekarang gimana? Lihat dari Gadonya, dia langsung menggunakan Renner. Bener-bener ngambil poke aja damage-nya terhadap minion. Mengambil safety approach terlebih dahulu. Tapi pindah arah top lane. Karena pun juga sudah mulai dipegang di tangan teman-teman dari Echo Philippines. Dan bahkan JP di depan sana mencoba untuk melakukan penahanan terhadap Maro. Iya, sementara Turtle Lane by UBS Gold berhasil didapatkan oleh Echo Philippines. Tanpa ada kontes yang dilakukan juga sama Occupy Trons. Terlihat mereka mainnya lebih hati-hati kali ini dari Occupy. Mereka nggak mau terlalu gegabah sampai mungkin dapetin informasi yang bisa dibilang ya ini ada bisa dicek satu. Tapi ternyata JP sudah ngebuka inisiasi terlebih dahulu dengan satu buah Dual Dragon. Sementara Maro masih punya flicker. Flickernya dipakai lagi setelah cooldown selesai. Akhirnya untungnya itu masih ada flicker yang udah selesai cooldownnya ya. Jadi Maronya tidak gampang di pick off. Ya dengan penggunaan dari flicker tersebut berarti tidak akan ada kejutan ya dengan Divine Judgment. Meskipun memang Divine Judgment-nya sudah siap. Sementara di area bawah kali ini Gado sepertinya akan menjadi first blood by Infinix di sini Choji. Ya itu adalah first blood yang dibutuhkan banget untuk teman-teman dari Echo untuk seenggaknya mulai ada sedikit gap dari segi gold networknya. Tapi balik lagi tadi seperti yang Choji katakan bahwa kalau misalkan sampai ada roaming seperti itu dari Chow apalagi dengan tendangannya, wah itu udah bakal susah banget untuk ditahan apalagi seperti sekarang di mana ada penarikan terhadap Kalsi dan ternyata junglernya lagi dan lagi ditumbangkan. Oh tapi Sanford bakal coba untuk mendapatkan satu trade dengan Petrify yang sangat baik dan bahkan Black Dragon Form-nya mencuri double kill diamankan. Sementara Hulk kali ini mencoba untuk datang incer ke arah Sanji. Sanjinya masih bisa flicker tapi flicker dibalas flicker. Hulk-nya berhasil untuk menumbangkan Sanji dan bahkan Sanford kali ini mencoba untuk mengejar, lihat pasif dari seorang Yuzong menghisap semua darah dari seorang Hulk. Hulk gak akan dikasih kesempatan namun ternyata tidak mau mengejar terlalu jauh Choji. Iya ini benar-benar Benny Kitty pun tadi pede ya mengetahui bahwa dengan tidak adanya Divine Judgment dari KSG dia langsung mencoba untuk mengambil ke arah gold shield turret yang ada di arah bottom lane. Tapi pindah lagi ke mid lane. Lihat JP mencoba untuk menendang tapi ternyata dia yang justru tendang di tangan Fury 77. Iya untung sempat di copy dan untungnya belum sempat ditendang sama seorang JP.
Ya, jadi masih ya ada pertukaran yang cukup berimbang, tapi secara Mhm. makro play-nya Eko di sini mereka cukup unggul ya tadi. Iya. Karena melihat dari lapu-lapu yang berusaha untuk langsung melakukan backupan ke mid lane, ya ini masih bakal di mirror juga tadi oleh Sanford. Oke, tapi ada flicker, Maro. Tapi ternyata dari seorang JP berhasil untuk membackup dengan sangat baik. Dan bahkan Gado dibalikin keadaannya, dia outplay balik oleh Eko Filipin, Coji. Counter setup dilakukan di area bottom lane dan bahkan itu adalah distraction juga yang dimana Turtle has been slain oleh teman-teman dari Eko. Turtle slain by UBS Gold tentunya. 2 turtle didapatkan oleh Eko, ekonomi yang sangat baik di arah early-nya dan bahkan rotasinya ini benar-benar ditekankan kepada Benny cutie banget sih. Bahkan tadi ada beberapa momen di mana Beatrix itu benar-benar harus nge-solo dan bahkan di saat mereka dari teman-teman Occupytron ingin melakukan pressure terhadap Harit, justru mereka yang di outplay. Iya. Dia Iya. mau curi ke arah satu, malah ditendang balik kok. Ya, belum lagi dari harinya sendiri ini adalah pemberi efek damage-nya dia area juga kan. Iya. Jadi masih cukup besar gitu. Tapi sabar kok, ada teamfight lagi dan kali ini Leo mencoba untuk ditahan terlebih dahulu di area depan yang Kartiji ngebuka Tempest of Blade. Dan bahkan Leo tumbang kali ini Sanji ngebuka satu Boriwon Manipulation. Sementara backupannya agak sedikit terlambat dari Occupytrons bakal coba untuk mundur, ngambil angka 1000. Sementara Maro mencoba untuk mencuri namun ternyata gagal dari sini. Oke, itu agak dejavu gak sih Ci? Dengan tendangan terhadap Fredrin lagi dan lagi. Tidak diberikan gameplay, bahkan di saat semua crowd controlnya sudah hilang. Ada knock-up dari Link yang membuat Leo langsung pulang ke base tanpa harus melakukan recall. Ya setuju sih, karena memang untuk Fredrin sendiri dia butuh 3 stack pasifnya dia untuk bisa mengaktifkan tauntingnya dia. Iya. Dan tadi hanya mungkin 1 dengan 2 stack, jadi belum ada taunting yang bisa dilakukan oleh Fredrin sendiri. Oke, tapi ini dari segi itemnya sih, dari untuk seorang Sanji udah jadi satu buah buku tentunya untuk bisa memberikan satu buah cooldown Betul, ya cooldown reduction ya kok. ya. S Queen 1 next item buat dia. Tapi sepertinya dari JP bakal coba untuk ngebuka inisiasi, dibalaskan terlebih dahulu oleh seorang Fury dan bahkan JP-nya terpick off karena posisi dari Benny Q-nya agak sedikit jauh sementara dari area mid. Kali ini bermain terlalu jauh dan mau tidak mau harus tumbang di tangan seorang Sanji sembari Eko Filipin mereka bisa berhasil untuk dapetin objektifnya di area mid. JP ditukar di arah mid lane. Ini adalah pertukaran yang sangat-sangat baik untuk teman-teman dari Eko. Dan bahkan tadi Choji melihat dengan slow motion bahwa lapu-lapu ter-take down karena satu basic attack dari Sanji yang datang ke badannya, membuat pertukaran dari Occupytron sejauh ini masih belum ada yang menguntungkan. Apalagi di arah top lane dengan Yuzong langsung melakukan push ke arah top lane. Sedikit demi sedikit. Dari segi objektif ini makin banyak, apalagi seperti sekarang dimana dari kajanya langsung datang ke arah belakang sana. Flicker pun dilakukan oleh Maro, tapi sayangnya ternyata masih bisa kabur dari teman-teman Eko. Tapi Leo sudah mulai ke depan sana dan bahkan masih bisa dilakukan pengambilan turtle di tangan JP. Wow, dan kali ini lihat pemain-pemain dari Occupytrons berusaha keras banget sih. Aku bisa bilang mereka berusaha keras banget untuk setidaknya dapetin satu momentum. Tapi kali ini Kartiji bakal coba datang, Tempest of Blade mulai dibuka ke arah seorang Maro. Maro akan menjadi inceran utama dan lihat potensi dari Eko Filipin untuk melakukan teamfight sebenarnya ada, tapi mereka mau lebih bermain objektif. Dan bahkan kali ini Fury terkena slow effect dan bahkan di follow dengan cukup cepat saat mulai datang. Dan bahkan JP di Wave Dragon ke arah seorang Hook karena yang diprioritaskan tumbang terlebih dahulu adalah Gado oleh seorang Sanford. Ya itu nice team play banget dari Eko ya, dimana follow up demi follow up terjadi satu demi satu dan membuat Occupytron semoga mau mereka harus untuk mundur ke belakang dan mereka tidak bisa kabur tadi. Dikejar secara terus menerus, zaman force dibuka juga dan Benny Q ini pelan dan pasti karena gengking kan selalu terjadi di arah dari gold lane. Oh iya. Itemnya lebih cepat selesai. Tapi Joji melihat sepertinya ada sedikit strat yang dibawa oleh Leo, di mana tadi teman-temannya di arah bottom lane itu semua lagi pada team fight. Tapi dia benar-benar solo ambil purple buff-nya Link dari Eko sendirian dan bahkan setelah itu dia pun tidak melakukan roaming karena teman-temannya dia ke atas untuk melakukan clearing wave. Wow, tapi ini kali ini dengan perbedaan net worth yang 7.000 ya. Iya. Kayaknya Link tanpa purple buff juga masih bisa untuk jadi eksekutor ya. Iya. Iya gak sih? Iya. Bener. Gap level ya yang memang terlihat sekali gitu loh. Dan tiap kali ada misalnya serangan yang dibangun oleh Eko sendiri, mereka selalu memenangkan tim fight-nya. Iya. Jarang kalau kita lihat Eko ini dipulangkan oleh pemain-pemain dari Occupytron. Ya dan bahkan aku bisa bilang Benny Cutie nggak harus terus-terusan kayak dia jaga positioning. Yes. Karena backup-annya tuh selalu datang Joji. Iya pasti selalu ada backupan, apalagi dari Sanford sih yang dari tadi selalu benar-benar nahan banget Break Dragon Form yang nggak untuk laning, tapi untuk mengambil Konsil? backline ke arah belakang dari Occupytron. Ada sedikit konsil dikeluarkan tapi masih belum ada inisiasi lebih lanjut dari Eko. Dan sejauh ini map control Eko ini sangat-sangat luas sih Ci. Di arah 70-75% lah dari map control yang ada ini semuanya dipegang oleh Eko dan bahkan untuk inisiasi Lord
Jadi yakin dari Eko sepertinya udah mulai sangat-sangat pede. Mengingat bahwa Sanford pun dari tadi masih belum tumbang, menandakan bahwa Sanford pun juga agak susah untuk ditumbangkan oleh teman-teman dari Occupy Throne. Ini kalau misalnya Maro bisa dapetin inisiasi yang cantik banget nih, ini buka konsil, coba untuk flicker kah, coba untuk nyurik satu, JP udah mulai terlihat namun ternyata ditahan terlebih dahulu, terkena Terrify, JP tumbang kali ini. Namun Sanford mencoba untuk berusaha mendapatkan trade, Gado tumbang, dan bahkan damage dealernya tidak ada dari Occupy Throne karena pertukaran yang sangat amat menguntungkan untuk Eko sendiri. Tapi kali ini Occupy Throne masih mau coba untuk paksain team fight kah? Leo bercoba untuk menahan dia di belakang Sanji. Tidak jadi tumbang karena backup yang diberikan oleh Benny Kitty ngebuat seorang Sanji masih bisa survive, Choji. Ya, ini ada sedikit misplay sebenarnya dari teman-teman Occupy Thrones. Dari Divine Justice-nya justru mengambil ke arah JP yang dimana ditukar dengan adanya Gado. Itu bukanlah trading yang baik untuk teman-teman dari Occupy Thrones. Menghasilkan kepada zona yang sangat aman kepada teman-teman dari Eko untuk mengambil Lord Slain by UBS Gold. Oke, tadi kalau aku nggak salah lihat ya, JP itu nendangnya ke Hulk kan ya? Waktu di atas tuh. Iya, Leo. Oh, oke, tapi tertahan dulu kali ini. Ternyata ada Bio Trigger, dibahas Bio Trigger. Tapi ternyata Hulk mencoba untuk menahan di area depan, namun damage-nya udah terlalu sakit dari seorang Benny Cutie. Sementara tim fight-nya agak sedikit terpisah untuk Occupy Thrones. Dua pemain hilang lagi-lagi, Gado 161. Ini udah susah sih. Dari Gadonya benar-benar nggak dikasih space untuk main kok, Wawa. Ya, Gado benar-benar ditarget ya tadi. Ada Yuzong di sampingnya dia, ada Link di sampingnya dia, dan tanpa adanya escape, Flicker yang belum siap sama sekali, hampir bisa dipastikan dia akan tumbang setiap kali ada team fight yang terjadi. Ini Gado jadi kayak cewek serba salah. Mau kemana salah, mau kesini salah, bener gak sih? Benar. Apalagi sekarang dimana dengan adanya Lord di area top lane udah mulai masuk dan bahkan Real Operation juga di pop up. Dari belakang sana ada Falcon juga, 3 player terkena knock up dengan sangat baik. Dan bahkan Kalsi pun mendapatkan beberapa player dari teman-teman Occupy Thrones. Dari Lordnya juga sudah mulai masuk Cimomo. Dan kali ini lihat 3 pemain tersisa dari Occupy Thrones. Zaman Force dibuka, Benny Cutie tidak tertahankan di area depan. Sementara Leo mencoba untuk mendefense. Tapi kali ini dari Eko Filipina mereka berfokus terhadap base-nya. Dan ini menjadi match yang benar-benar dinominasi oleh Eko Filipina. Wow. Occupy Throne